kali ini saya akan mengulas lanjutan ya dari video saya sebelumnya mengenai kitab Shorof karya Kiai Haji Maksum Ali. Ya, saya sudah memaparkan, memberikan pengetahuan buat Sobat Klasik mengenai riwayat hidup beliau. Nah, nanti bisa Sobat Klasik lihat di video saya. Dan hari ini saya akan mengulas mengenai isi dalam dari kitab ini yang dikatakan bahwa kitab Shorof yang berjudul Al-Amsilatut Tashrifiyah merupakan kitab yang mendunia. Nah, beberapa artikel di internet itu menyebut bahwa kitab Al-Amsilatut Tashrifiyah kata Kiai Haji Maksum Ali ini kitab yang mendunia karena sudah dikenal juga di kalangan internasional, di mancanegara, terutama di daerah Mesir itu ada beberapa madrasah yang menggunakan referensi kitab ini untuk pembelajaran Shorof seperti itu ya. Nah, kita akan ulas ya. Nanti bisa Sobat Klasik saksikan gimana isi dari kitab Shorof ini. Kenapa Shorof ini juga banyak digunakan untuk pembelajaran di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khususnya Jawa ya. Di Jawa itu banyak pesantren-pesantren yang menggunakan kitab Shorof ini untuk para pemula, untuk santri pemula dalam memahami perubahan kata seperti itu. Nah, kitab Al-Amsilatut Tashrifiyah dari judulnya bisa Sobat Klasik ketahui arti dari Al-Amsilatut Tashrifiyah ini kan, Al-Amsilah itu kan contoh-contoh ya, jamak dari misal, yaitu yang punya arti contoh. Berarti maksudnya adalah contoh-contoh tasrifan. Nah, dari judulnya bisa diambil kesimpulan bahwa kitab ini itu nggak banyak berbicara tentang teori ya. Kitab ini lebih ke arah praktek, mencontohkan gimana melakukan tasrif. Tasrif itu apa? Tasrif itu adalah memindah satu kata atau satu lafaz ke lafaz yang lain, yang mana perpindahan itu menimbulkan perbedaan arti atau makna seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tasrif. Dan kitab ini berbicara mengenai contoh-contoh tasrifan itu. Nah, masuk ke dalamnya, sebelum Mbah Maksum Ali menjelaskan contoh-contoh tasrifan, kitab ini diawali dengan pengantar dari Menteri Agama pada waktu itu. Nah, yang mana Menteri Agamanya adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, berarti kitab ini diterbitkan ketika masa Menteri Agamanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ini pengantarnya dengan menggunakan bahasa Arab ya. Kiai Saifuddin Menteri Agama memberikan pengantar kitab Shorof ini menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian agar Sobat Klasik tahu juga, naskah ini tuh diterbitkan oleh penerbit yang terkenal pada masa dulu. Pada masa dulu penerbit ini merupakan salah satu penerbit yang menjadi atau enggak dalam penerbitan buku-buku atau kitab-kitab, yaitu Salim Nabhan Surabaya. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Salim Nabhan yang ada di Surabaya seperti itu. Nah, itu informasi awal mengenai kitab Al-Amsilatut Tashrifiyah. Nah, masuk ke isinya, sebagaimana yang saya katakan bahwa kitab Shorof ini tidak banyak teori karena di awal saja nggak berbicara satupun tentang teori, tapi langsung ke contoh, praktek contoh seperti itu. Sehingga di beberapa pesantren ketika belajar menggunakan kitab ini, itu cara belajarnya adalah melantunkan contoh-contoh tasrifan dengan lagu-lagu. Contohnya ya, di sini kan tertuang ada judul babnya dan juga di sampingnya ada penjelasan singkat bentuknya ini apa, dan bentuk lafaz tasrifannya seperti ini. Ciri khas kitab Shorof Al-Amsilatut Tashrifiyah, kitab Shorof itu bentuknya seperti ini. Kalau tasrifannya saya contohkan satu aja ya.
fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, beberapa pesantren itu ketika belajar sorof menggunakan kitab ini, itu cara belajarnya dengan melantunkan lagu seperti yang saya barusan contohkan itu. Nah, gunanya memang di model seperti itu agar mudah untuk dihafal, karena target kitab ini saya lihat juga memang untuk para santri atau para pelajar yang pemula, santri awalan, sehingga cara sederhana dengan bentuk lantunan lagu itu akan mempermudah para santri untuk memahami tentang tasrifan atau perubahan kata antar lafadz dengan berubah ke lafadz yang lain seperti itu. Nah, menariknya naskah ini tidak banyak teori, tapi dengan detail menjelaskan satu persatu keilmuan dalam ilmu sorof. Bagian awal disebutkan judulnya, bahwa bahasan yang ada di bagian awal itu tentang tasrif istilahi seperti itu. Tasrif istilahi itu apa? Tasrif istilahi adalah tasrif untuk perubahan kata, itu untuk mencari perubahan arti dari kata itu disebut dengan tasrif istilahi. Dan disebutkan ada 6 pola atau ada 6 macam tasrif istilahi yang dicontohkan oleh kitab Al-Amsalatut Tasrifiyah ini. Selain tasrif istilahi, tasrif itu ada 2. Untuk pengetahuan sobat klasik, tasrif istilahi dan juga tasrif lughawi seperti itu. Kalau istilahi tadi untuk mencari perubahan arti kata, kalau lughawi itu mencari perubahan pelaku. Arti katanya sama tapi pelakunya yang berbeda. Misalkan 2 orang, 3 orang, 1 orang. Nah, itu dalam ilmu sorof, dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan tasrif lughawi seperti itu. Nah, itu ya. Ini menjadi pijakan awal bagi sobat klasik yang ingin belajar bahasa Arab. Tata bahasa dalam bahasa Arab itu sangat penting untuk belajar sorof, dan satu lagi yaitu nahwu. Itu merupakan ilmu alat atau ilmu dasar untuk belajar bahasa Arab itu ya. Makanya banyak pesantren di awal pembelajarannya itu tidak terlepas dengan kitab sorof dan juga kitab nahwu. Itu untuk pengetahuan sobat klasik. Nah, sobat klasik, kalau pernah membuka kitab Al-Amsalatut Tasrifiyah ini, di bagian kanan dari sini kiri saya ya, di bagian kiri pojok ini, pinggiran ini, itu disebut dengan apa ini? Disebut dengan bina. Sebutannya bina. Kalau yang saya lantunkan tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan itu disebut dengan wazan. Wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Terus atau wazan yang kedua seperti bab kedua yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan, itu disebut dengan wazan. Dan nanti kalau sobat klasik pernah mendengar fa'ala fi'il, lalu yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan isim masdar wirumim. Nah, itu sebutannya adalah sighot. Nah, itu sehingga yang dimaksud dengan bina adalah bentuk kalimat yang dilihat dari segi jenis hurufnya. Contohnya fa'ala ini disebut bina sahih. Karena apa? Bina sahih itu susunan kata yang tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Nah, ketika ada lafadz atau kata yang tidak ada huruf antara 3 tadi, itu berarti disebut dengan bina sahih seperti itu. Macam-macam bina ada banyak ya sobat klasik. Ada bina sahih, ada mudhoaf, ada ajwaf. Ajwaf ada bagiannya lagi, ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i seperti itu. Lalu ada bina nakis wawi, nakis ya'i. Lalu ada bina mahmus fa. Nah, dan ada bina lafif mafruk, lafif makron. Nah, itu contoh macam-macam dari
bina, yang menggantungkan terhadap lafaz yang ada huruf ilat atau enggak. Kalau ada huruf ilat di tengah, misalkan contohnya yaitu sona. Di sini disebutkan sona itu binanya ajwaf wawi. Kenapa? Karena pengertian ajwaf wawi itu ada salah satu huruf ilat di bagian tengah. Kan ada alifnya sona. Nah, sona itu disebut dengan ajwaf karena ada satu huruf ilat di bagian tengahnya. Disebutnya ajwaf wawi. Kenapa? Karena sona itu asal katanya itu sawana, wawu. Makanya disebut dengan ajwaf wawi. Nah, itu macam-macam bina. Nah, Mbak Maksum Ali selain menjelaskan macam-macam bina di pinggiran, Mbak Maksum Ali juga tidak hanya wazan yang dicantumkan, tapi contoh yang mengikuti wazan tersebut. Nah, setiap bab itu diberikan contohnya. Kalau wazannya fa'al di bab 1 yaitu fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Nah, contoh wazan yang dari fa'ala tadi ada seperti nasoro, madda, sona, waza, amala. Kalau mengikuti wazan di bab kedua itu ada fa'ala, yaf'ilu, fa'lan. Fa'ala yaf'ilu berarti bab kedua. Contoh yang mengikuti wazan tersebut itu juga diberikan seperti doroba, farro, wa'ada, yasaro, saro, saro, wako, syawa. Nah, itu sehingga kitab ini enak ya untuk bagi para pemula, tidak hanya tahu mengenai bentuk wazannya, tapi juga tahu contoh yang lafaz yang mengikuti wazan tersebut. Itu ya sobat klasik. Nah, mengenai bentuk yang tasruf istilahi yang masuk ke sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu apa? Sulasi mujarrad itu lafaz atau kata yang tidak ada tambahan, seperti itu. Enggak ada tambahan. Asal kata itu disebut dengan sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 kata. Karena dalam bahasa Arab sebenarnya setiap kata lafaz bahasa Arab itu asal katanya itu hanya tiga huruf seperti itu, dan di dalam ilmu sorof disebut dengan sulasi mujarrad. Nah, itu ya sobat klasik. Ada 6 bab. Kalau sobat klasik buka nanti misalkan sobat klasik bertanya-tanya, loh kenapa kok di bab 5, bab 5 kok tidak tercantum isim maf'ul. Nah, ini sihotnya isim maf'ul. Sihot itu ada macam-macam ya namanya. Kalau fa yang bagian awal seperti ini, faula, ini disebut dengan sihot fi'il madhi. Lalu kalau yaf'ulu bagian kedua disebut dengan fi'il mudhari'. Fa'lan disebut dengan masdar ghairu mim, wa maf'alan disebut dengan masdar mim. Lalu fahuwa disebut dengan isim dhamir. Fa'alun disebut dengan isim fa'il. Nah, akan tetapi isim fa'ilnya di bab 5 itu bukan sesuai makna dari isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kan menunjukkan pelaku. Misalkan contohnya di bab 1 tadi ya. Di bab 1 nasirun artinya adalah orang yang menolong. Nah, kalau bab 5 itu enggak ada isim fa'ilnya. Kenapa? Karena bab 5 ini itu fungsinya untuk contoh-contoh lafaz yang berbentuk kata sifat. Yang berbentuk kata sifat. Seperti itu. Sehingga isim fa'ilnya tidak mengikuti pola yang sebagaimana yang semestinya sesuai di bab-bab sebelumnya. Nah, itu yaitu alasan kenapa kok di bab ini, di bab yang 5 ini enggak ada atau enggak sama dengan bab-bab sebelumnya, seperti itu. Dan sebutannya itu isim fa'il yang muncul di bab 5 itu disebut dengan kata musyabbahah.
yaitu kata yang diserupakan. Memang masuk di bagian isim fa'il, akan tetapi maksudnya itu bukan susunan isim fa'il, tapi menggunakan kata sifat yang diserupakan, bentuk yang diserupakan dengan isim fa'il, seperti itu. Karena contohnya tadi hasuna, lafadz hasuna isim fa'ilnya hasanun. Hasanun kan ini yang dimaksud dengan hasanun kan bukan arti dalam bahasa Arab kan bukan orang yang baik ya, bukan orang yang bagus, bukan, tapi maksudnya ini adalah yang bagus. Yang bagus ini kan kata sifat seperti itu, bukan suatu orang pelaku. Nah itu kenapa kok, karena banyak beberapa pertanyaan mengenai bab di sulasi mujarot, kok ada yang lengkap, ada yang enggak, ada isim alatnya, ada yang enggak, dan sebagainya. Nah itu beberapa alasan, ada alasan tertentu kenapa ada yang kosong sama yang tidak, dan di kitab ini tidak menjelaskan itu, karena lagi-lagi karena kitab ini hanya berbicara tentang contoh, tidak banyak berbicara tentang teori. Nah bahasan berikutnya tentang bab rubai mujarrad. Nah kalau tadi sudah selesai tentang sulasi mujarrad, Mbak Maksum Ali masuk ke contoh yang rubai mujarrad. Rubai mujarrad itu lafadz yang ada tambahannya. Contohnya seperti wazan fa'lala, kan asalnya fa'ala. Nah ini ada tambahan satu huruf yaitu lam, sehingga disebut dengan rubai mujarrad dalam ilmu shorof, seperti itu. Oke, berikutnya itu nanti ada beberapa bab tentang rubai mujarrad, lalu masuk ke rubai mulhaq, dan berikutnya ke sulasi mazid. Nah ini yang jadi perbedaan dengan yang sulasi mujarrad. Kalau yang sulasi mujarrad tadi nggak ada penjelasan, Mbak Maksum Ali tidak memberikan sedikit pun penjelasan tentang teori sulasi mujarrad. Berbeda yang sulasi mazid, ini Mbak Maksum Ali memberikan ulasan singkat. Yang ulasannya itu berisi mengenai fungsi penggunaan ketika menggunakan kata yang berbentuk sulasi mazid. Sulasi mazid itu apa? Yaitu kata yang ada tambahannya. Mazid itu kan tambahan. Sulasi kan tidak, berarti ada 3 kata yang ada tambahannya. Contohnya apa? Wazan fa'ala, kan asalnya tadi fa'ala, terus ada tambahan. Tasydidnya berarti menunjukkan sebenarnya dibaca 2 kali. Nah ada tambahannya 1 huruf yang sehingga dibaca menjadi fa'ala. Terus bab berikutnya masih sulasi mazid, ada tambahan alif jadi fa'ala, itu masuk sulasi mazid. Terus yang berikutnya ada af'ala, nah, ada tambahan alif di depan sehingga hurufnya menjadi 4 jadi af'ala, itu disebut dengan sulasi mazid. Nah Mbak Maksum Ali ini yang menjadi perbedaan dengan yang sulasi mujarrad ya, penyebutan fungsi. Nah fungsi sulasi mazid ini untuk apa? Fungsinya itu ada beberapa macam. Yang bagian pertama ya, ini saya lihat di bab awal ini menjelaskan bahwa wazan fa'ala yang bab awal, sulasi mazid yang bab awal yang berwazan fa'ala dengan tambahan ain itu dengan tasydid itu fungsinya yang pertama untuk litadiyah itu untuk mengungguli. Tapi full Mbak Maksum Ali menggunakan bahasa Arab ya, litadiyah. Nah maksudnya adalah untuk mengungguli. Terus yang kedua fungsinya itu linisbatil maf'ul. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah lidalalah. Linisbatil maf'ul itu diserupakan dengan maf'ul. Bentuknya itu diserupakan dengan arti yang isim maf'ul, seperti itu. Yang berikutnya adalah lidalalah. Dalalah itu apa? Lidalalah adalah menunjuk. Dalalah itu kan petunjuk, yaitu lidalalah ala taksir, yaitu didekatkan artinya pada arti yang taksir. Contohnya di situ ada contohnya qata'a Zainul habla. Nah itu contohnya. Qata'a itu kan memotong-motong. Taksir kan banyak, maksudnya ini memotong dengan bentuk yang banyak. Nah itu sehingga fungsinya sebagai lidalalah, seperti itu. Nah itu keunggulan dari Mbak Maksum Ali ya. Ini ada sedikit teori yang dicantumkan, meskipun
sebutan judulnya adalah hanya contoh-contoh tasrifiyah, tapi ada beberapa bagian yang mungkin menurut Mbak Maksum perlu disampaikan secara teori singkatnya, makanya ada penjelasan teori dulu sebelum masuk ke contoh tasrifan dari bab yang sulasi mazid seperti itu. Nah, itu sedikit ulasan mengenai isi dari kitab Shoroh ini. Yang bisa saya tangkap, keunggulan dari kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah ini yang pertama, susunannya sistematis, yaitu ada sulasi mujarrad dibagi beberapa bab, dan setiap bab itu disebutkan wazan atau pijakan awalnya, baru sebutkan contoh-contohnya. Nah, sehingga mempermudah para pembaca. Keunggulan yang kedua, simple, sederhana, enggak berbelit-belit bermacam-macam mengenai teori baru contoh, enggak, tapi langsung contoh itu sehingga sederhana untuk dipahami oleh para pelajar. Akan tetapi ada kekurangan, sisi kekurangannya, yaitu penjelasannya sedikit, hanya bagian sulasi mazid tadi, sehingga bagi santri yang awal bisa membingungkan untuk memahami mengenai bahasan shoroh seperti itu, karena perlu buku tambahan untuk memahami contoh-contoh dari tasrifan ini. Nah, itu ya Sobat Klasik, semoga memberikan manfaat dan membuat Sobat Klasik tertarik untuk membahas atau membaca kitab-kitab karya ulama lokal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.